Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mohon izin untuk upacara peringatan Hari Pengayoman ke-80 akan segera kita mulai. Mohon bantuan untuk rekan-rekan pendamping. Apabila sudah selesai mendampingi Bapak Ibu pada posisi duduk yang ada, dapat segera bergeser. Humas instansi silakan mengambil gambar. Selesai langsung berkumpul di belakang posisi petugas. Masing-masing peton 1, 2, 3, 4 silakan mempersiapkan diri. Mohon bantuan untuk seluruh perangkat komunikasi di silent atau mute kita selama pelaksanaan upacara. Upacara pada pagi hari ini akan terbagi dalam 2 sesi. Yang pertama adalah upacara peringatan Hari Pengayoman ke-80. Kemudian dirangkaikan dengan penyerahan piagam penghargaan kepada mitra kerja. Setelah itu akan dilaksanakan pembukaan secara resmi pameran pelayanan publik kantor wilayah Kementerian Hukum dirangkaikan dengan pesta rakyat. Kemudian seluruh undangan yang duduk di tenda kehormatan berkenan nanti setelah peninjauan booth layanan menuju ke aula Bangsal Garuda lantai 2 untuk melaksanakan kegiatan syukuran sekaligus penandatanganan kerjasama antara kantor wilayah Kementerian Hukum dengan 8 pemerintah daerah. Jadi setelah upacara akan dilakukan dengan kegiatan pembukaan dan peresmian pelayanan publik, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan syukuran yang dirangkaikan dengan pencanangan program semester 2 kantor wilayah Kementerian Hukum dan penandatanganan kerjasama antara kantor wilayah Kementerian Hukum dengan 8 pemerintah daerah. Terima kasih. Ya, kami informasikan sekali lagi untuk menjaga kenikmatan acara, kami mohon berkenan kepada seluruh tamu kehormatan dan juga peserta upacara untuk dapat menonaktifkan telepon genggam atau mengubahnya ke mode silent selama upacara ini berlangsung. Dan ketika upacara dimulai, pengambilan dokumentasi hanya diperkenankan pada humas kantor wilayah hukum. Terima kasih. Ini udah semua, ini lipo udah juga. Ini udah udah semua kan? Kurang beda ini kerja sama ini udah ini belum ini duluan yang belum ini belum yang ini depan atas lipo udah lipo iya udah iya dong iya lipo dia udah dia udah Dicek PD saya mana PD? Ya, sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tamu kehormatan yang telah meringankan langkahnya untuk dapat berhadir pada acara ulang tahun Hari Pengayoman ke-80 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Kami sudah siap untuk di Middle Center tahun ini sekian acara virtual. Dari pendidikan
Dan kami informasikan untuk tenda kehormatan hanya diperkenankan untuk diisi oleh para tamu kehormatan. Kepada para pendamping, kami persilakan untuk dapat menuju ruangan yang telah kami siapkan. Terima kasih. Ya, dan kami informasikan pula ketika pembawa acara mengucapkan salam kebangsaan, maka akan diputarkan lagu Indonesia Raya. Upacara peringatan Hari Pelayanan ke-80 tahun 2025 dengan tema 80 tahun pelayanan menjaga warisan bangsa, mewujudkan reformasi hukum untuk menyongsong masa depan. Jumat 22 Agustus 2025 dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Terlibat seluruh inspektur upacara Dr. Dr. Andes Burabiman SHMH, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Mewakili sejarah tiga Kementerian Hukum, Muhammad Adjuningrat Hidayat AMDM SHMPH, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Persidangan Hukum. Perwira Upacara Komandan Harum Pilihan SHMH, Kepala Divisi Pelayanan Hukum. Komandan Upacara Henry Rahman Eskom MM, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum. Ajudan Inspektur Upacara Radian Hidayat SH. Pembawa acara Risa Vivi Alfionita, Administrasi Kepegawaian. Pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, Taufir Rashidi, Analis P3 BMN. Pembaca Panca Prastya Korvi, Ihsan Abdi SE, Kustodian Barang Milik Negara. Pembaca Dekor, Kramula, Administrasi Umum. Pembawa Panji Kementerian Hukum, Reza Dudianto, SH-CPM. Zulfikri Prama Putra SH, Abdi Dharma SH-MH, Devri Agung Desto. Jangan dimohon berdiri. Panji Kementerian Hukum memasuki lapangan acara.
Kementerian Hukum dipimpin oleh Komandan Upacara. Bacaan sejarah singkat Kementerian Hukum oleh Kepala Disiplin Peraturan Perundang-undangan dan Pengawas Hukum. Kementerian Hukum. Kementerian Hukum pada awalnya dari kehakiman yang menjadi bagian dari kabinet presidensial pertama dua pimpinan presiden yang pertama Insinyur Soekarno. Pada saat itu, Profesor Dr. Tito Supomo diangkat sebagai ketua pertama pada tanggal 19 sekarang itu wanita dimulai kami dalam proses penciptaan undang kesatuan Indonesia. Berdasarkan itu dan kedua Malaysia Pilpres Kemerdekaan Indonesia tidak disebut sebagai tahun sains teknik yaitu Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keamanan Rakyat, Departemen Kehakiman, Departemen Konstitusi, Departemen Penerangan, Departemen Keuangan, Departemen Hukum, Lalu Lintas, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Sosial, Departemen Pengajaran, Departemen Kesehatan, dan Menteri Negara atau Minister Gender Portfolio. Dalam dinamikanya, Kementerian Hukum telah mengalami 9 kali perubahan nomenklatur. Perubahan pertama terjadi pada Presiden dan Presiden Insinyur Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta pada masa kemerdekaan 1945 sampai 1949. Perubahan berikutnya terjadi pada masa demokrasi parlementer tahun 1949 sampai 1950. Kemudian pada masa konstitusi pada masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Adapun nomenklatur tersebut adalah sebagai berikut. 1. Departemen Kehakiman periode tahun 1945 sampai 1999. 2. Departemen Hukum dan Perundang-undangan periode tahun 1999 sampai 2001. 3. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia periode tahun 2001 sampai 2004. 4. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia periode tahun 2004 sampai 2009. 5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 2009 sampai 2024. Dan terakhir Kementerian Hukum periode tahun 2024 sampai dengan sekarang. Di masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia ke-8 Bapak Prabowo Subianto, dalam susunan kabinetnya dilakukan perubahan nomenklatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi beberapa kementerian, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Seluruh kementerian tersebut berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum. Terdapat 8 unit kerja eselon 1 di lingkungan Kementerian Hukum, yaitu pertama, Sekretariat Jenderal, kedua, Inspektorat Jenderal, ketiga, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, keempat, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, kelima, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, keenam,
Badan Pembinaan Hukum Nasional. Ketujuh, Badan Strategi Kebijakan Hukum. Dan kedelapan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum. Kementerian Hukum merupakan kementerian induk dari kementerian hasil pemisahan kelembagaan tersebut. Seiring perkembangan organisasi, hari lahir Kementerian Hukum ditetapkan secara resmi melalui keputusan Menteri Hukum nomor M.HH-3.OT.01.01 tahun 2025 tentang penetapan Hari Pengayuman sebagai hari lahir Kementerian Hukum. Hari lahir tersebut dikenal sebagai Hari Pengayuman Kementerian Hukum yang diperingati setiap tanggal 19 Agustus. Selamat memperingati Hari Pengayuman Kementerian Hukum Republik Indonesia. Semoga Kementerian Hukum ke depannya semakin pasti, profesional, akuntabel, sinergis, transparan, inovatif, dan semakin berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Salam pembaruan. Memperingati Hari Pengayuman ke-80 dirangkaikan dengan penghargaan kepada mitra kerja di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh, Jumat 22 Agustus tahun 2022. Siap, silakan. Silakan. Inspektur upacara menuju mimbar upacara. Hormatan umum kepada Inspektur upacara. Ada. Kepada Inspektur upacara. Upacara lagi Hari Pengayuman ke-80 Jumat tanggal 22 Agustus 2025. Iya. Laksanakan. Laksanakan. Salam kebangsaan.
Salam Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang arwah para pahlawan yang telah mendahului kita. Hening Cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara ikuti sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan dilakukan dalam kembali. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancaprastia Korps Pegawai Republik Indonesia diikuti seluruh peserta acara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panca Prasetya Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji. Satu. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Tiga. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Empat. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiaan kawanan pegawai Republik Indonesia. Lima. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta mengikat kesejahteraan dan profesionalisme. Bacaan ulang. Penyerahan piagam penghargaan Menteri Hukum Republik Indonesia kepada mitra kerja kepada nama yang kami sebutkan berkenan dengan segala hormat untuk mengambil tempat. Pemerintah Provinsi Aceh. Pemerintah Kabupaten Pidi. Pemerintah Kabupaten Bengkulu. Pemerintah Kabupaten Biren. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. Pemerintah Kabupaten Bandar Meriah. Kota Subul Salam. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 13 Aceh. Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional 13 Banda Aceh. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Aceh.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh. Wilayah Aceh Ikatan Notaris Indonesia. Majelis Daerah Notaris Banda Aceh. Majelis Daerah Notaris Aceh Utara. Atika SHMKN. Lutfi Arawati SHMKN. Diana Ramza SHMKN. Heni Emilia SHMKN. Khairi Ayumi Hasan SHMKN. Kecil Gampung Imasen Kayadam. Kecil Gampung Panidi. Kecil Gampung Bungsidong. Kecil Gampung Lancang Garap. Raja Kampung Simpang Utama. Siti Sarah Aprilia SH CPLA. Jepresal AMD CPLA. Manajemen Litbang Bangsa Aceh. Manajemen Surabaya. Kenan Kepala Kantor Wilayah yang dapat memberikan penghargaan dari Menteri Hukum Republik Indonesia kepada mitra kerja. Penghargaan pertama dengan kategori komitmen dan aktif dalam keuangan harmonisasi diberikan kepada pemerintah Provinsi Aceh. Selanjutnya, kategori berperan serta dalam penilaian IRH tahun 2024 dengan nilai kategori A. Pemerintah Kabupaten Pidi. Kabupaten Simalungun. Pemerintah Kabupaten Biren. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. Selanjutnya, kategori menyelesaikan pengesahan Badan Hukum Instansi Merah Putih tercepat. Pemerintah Kabupaten Batavia. Selanjutnya tercepat kedua, Kota Sulsel. Selanjutnya tercepat ketiga dan juga berperan serta dalam penilaian IRH tahun 2024 dengan nilai kategori A. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Selanjutnya, membangun kerjasama dan apresiasi melalui penandatanganan MOU dan PKS, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 13 Aceh. Selanjutnya, kategori pelayanan produk kepegawaian dan CPNS dan ketiga tahun anggaran 2004 diberikan kepada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional 13 Banda Aceh. Selanjutnya, dengan kategori operasi dalam Badan Hukum Operasi Merah Putih Desa Kelurahan diberikan kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Aceh.
Selanjutnya diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Aceh. Selanjutnya, dengan kategori menjalin kerjasama dan apresiasi dalam proses pelaksanaan pengesahan Badan Hukum KMPD Provinsi Aceh, Pengurus Wilayah Aceh Ikatan Notaris Indonesia. Selanjutnya dengan kategori notaris terbanyak memberikan layanan perusahaan badan hukum KDMP di Provinsi Aceh, Majelis Perwakilan Notaris Banda Aceh. Selanjutnya diberikan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Aceh Utara. Selanjutnya dengan kategori proses pengesahan Badan Hukum Koperasi Merah Putih Desa Kelurahan di wilayah tercepat ke-1 Provinsi Aceh diberikan kepada Fatika SHMKN. Selanjutnya diberikan kepada Devi Erawati SHMKN. Selanjutnya diberikan kepada Diana Rulita SHMKN. Selanjutnya diberikan kepada Hedi Epsia SHMKN. Selanjutnya diberikan kepada Khairi Ayumi Hasan SHMKN. Selanjutnya, pemberian surat tanda register pos bantuan pokok desa Gampang diberikan kepada Cici Gampang Imasen Kayada. Selanjutnya diberikan kepada Cici Gampang Baliti. Selanjutnya diberikan kepada Cici Gampang Sido. Selanjutnya diberikan kepada Keci Kampung Lancanggara. Selanjutnya diberikan kepada Reja Kampung Sama. Selanjutnya dengan kategori sertifikat pelatihan paralegal serentak diberikan kepada Sarah Aprilia SHCPLA. Selanjutnya diberikan kepada Juprizal AMD CPLA. Selanjutnya kategori sertifikasi penghargaan kekayaan intelektual diberikan kepada Manajemen Lipo Plaza Aceh. Selanjutnya diberikan kepada Manajemen Susuyambo. Berkenan kepada kantor wilayah untuk dapat kembali ke tempat semula. Kepada para penerima penghargaan disilakan kembali ke tempat semula.
Amanat Inspektur Upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahman-Nya pagi ini dalam suasana sejuk kita bisa hadir bersama mengikuti upacara Hari Pengayoman yang ke-80 tahun 2025. Kemudian salawat dan salam pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan bimbingannya, dengan sapaannya juga kita bisa merasakan kehidupan kita sampai saat ini dalam dunia ilmu pengetahuan dan zaman digitalisasi. Yang kami hormati, Bapak Ibu perundangan hadir, baik yang mewakili Bupati, ada hadir Pak Wakil Bupati, Pak Asisten, Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Aceh, para Kepala Dinas Provinsi maupun Kota, Kabupaten, Pak Kakanwil, hadir juga 4 Kanwil, Kanwil HAM, ya, Kanwil Imigrasi, Kanwil Pemasyarakatan mewakili, ada juga Pak Kakanwil Menkumham, Kanwil Kumham 2020. Pada masanya Pak Zulkifli juga hadir saya. Kemudian Bapak Ibu para undangan KUPT PAS dan seluruh staf upacara, mohon maaf dan kami sebutkan satu persatu. Lupa saya ini, ada Pengwil, pengurus wilayah notaris Indonesia yang juga hadir bersama teman-teman notaris. Tentu kami atas nama pimpinan kantor wilayah mengapresiasi, ucapan terima kasih kehadirannya pada pagi ini di kantor wilayah. Sebelum saya sampaikan, bacakan sambutan Bapak Menteri, izinkan kami menyampaikan bahwa mohon maaf kalau tidak nyaman, tadi kami memang sengaja membagi piagam penghargaan sertifikat secara bersama-sama. Sebagai bentuk dokumen kami, tanggung jawab pada Bapak Menteri. Karena sertifikat penghargaan dari Bapak Menteri Hukum, cuma saya tanda tangan. Kode suratnya itu Pak, MHH, itu dari Menteri. Kalau Kanwil punya, W10400 sekian. Itu memang dari Pak Menteri, usulan Menteri atas usulan kami kantor wilayah. Baik dari segi indeks reformasi hukum, dari peran Bapak Ibu dalam menyelesaikan pembentukan koperasi Desa Merah Putih, teman-teman notaris juga demikian, juga ada kabupaten tercepat selesainya koperasi Merah Putih kemarin, seperti Bener Meriah, Salam ya, dan diikuti oleh beberapa kabupaten lain. Bapak Ibu sekalian, izinkan kami membacakan sebutan Bapak Menteri dalam rangka Hari Pengayoman 80 tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita berdiri di bawah panji pengayoman yang telah berkibar selama 80 tahun. Bayangkan 8 dekade lalu, Indonesia masih masa-masa awal merintis kebebasan. Saat ini, hukum seringkali hanya menjadi instrumen kolonial. Lebih banyak mengikat daripada melindungi. Namun sejak berdirinya kementerian ini pada tahun 1945, hukum perlahan-lahan kita pulihkan jati dirinya, bukan alat kekuasaan, melainkan alat pengayoman bagi masyarakat. Tema yang kita usung tahun ini adalah menjaga warisan bangsa, mewujudkan reformasi hukum untuk menyongsong masa depan. Saya maknai sebagai pesan berlapis. Pertama, menjaga warisan berarti memastikan hukum tetap berpijak pada Pancasila, adat, dan keadilan sosial. Kedua, mewujudkan reformasi hukum berarti melakukan perubahan nyata agar hukum tidak ketinggalan zaman, adaptif terhadap tantangan digitalisasi, globalisasi, dan demokratisasi. Ketiga, menyongsong masa depan berarti menyiapkan hukum yang siap mengantar bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Hadirin yang saya muliakan, izinkan saya menyambungkan refleksi ini dengan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Pada tanggal 15 Agustus 2025, dalam pidato itu beliau dengan rendah hati mengenang jasa para pendahulu Presiden Soekarno, Soeharto, Habibie, Ibu Megawati, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan Bapak Joko Widodo yang meletakkan fondasi bangsa. Beliau menekankan bahwa demokrasi kita hari ini adalah demokrasi matang yang terbukti lewat transisi kepemimpinan yang damai dan penuh kehormatan.
Hadirin yang saya banggakan, di tengah mandat besar itu, izinkan saya menyampaikan apa yang telah dicapai oleh Kementerian Hukum hingga saat ini. Dalam bidang tata kelola regulasi, capaian kita membanggakan. Indeks reformasi hukum tahun 2024 mencapai nilai sempurna, yaitu 100. Kita juga berhasil menjaga indeks kualitas peraturan perundang-undangan pada angka 3,7. Dalam bidang akses terhadap keadilan, capaian kita terasa nyata. 2045 penerima bantuan hukum litigasi telah kita dampingi sampai ke pengadilan. Di bidang kekayaan intelektual, lonjakan permohonan mencerminkan kreativitas bangsa. Hanya dalam setengah tahun 2025, tercatat lebih dari 78.000 pemohon hak cipta, 91.000 pemohon merek, serta ribuan pemohon paten dan industri. Dan di bidang pendidikan hukum, kita meresmikan kampus pengayoman Pancasila. Kampus ini tidak hanya mendidik teknisi hukum, melainkan juga membentuk insan hukum yang berkarakter, berlandaskan Pancasila, dan memiliki daya saing global. Hadirin sekalian yang saya hormati, memanai tema Hari Pengayoman ke-80, saya ingin menengok ke belakang dan melangkah ke depan. Menengok ke belakang, kita melihat jejak perjuangan pendahulu yang membangun hukum dari puing-puing kolonial menjadi tiang negara merdeka. Melangkah ke depan, kita dituntut menyiapkan hukum untuk dunia baru, dunia yang serba digital, dunia yang menuntut transparansi, dunia yang penuh tantangan global. Di usia 80 tahun ini, mari kita teguhkan tekad bersama. Mari kita jaga warisan bangsa berupa hukum yang berakar pada Pancasila. Mari kita lanjutkan reformasi hukum dengan keberanian, transparansi, dan keterbukaan. Mari kita songsong masa depan dengan hukum yang mampu menjawab tantangan zaman, hukum yang humanis, hukum yang adaptif, dan hukum yang berpihak pada rakyat. Seperti yang pernah dikatakan Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan jasa para pahlawannya. Maka tugas kita hari ini adalah menghormati para pahlawan hukum dengan cara bekerja lebih keras, lebih jujur, lebih berani, dan lebih tulus demi rakyat. Dirgahayu Hari Pengayoman ke-80, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu membimbing langkah kita, memberikan kekuatan dan meneguhkan hati kita untuk terus mengabdi kepada bangsa dan negara. Pengayoman hadir untuk rakyat, hukum tegak untuk Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Hukum Republik Indonesia, tertanda Supratman Andi Aktas. Perdengarkan Kementerian Hukum. Bacaan doa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, marilah bersama-sama kita satukan hati dan pikiran kita, seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mohon izin, doa akan kami pimpin secara Islam. Yang lain mohon menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Tuhan yang maha luas kasih dan karunia-Nya, di pagi hari yang penuh berkah ini, kami persembahkan puja dan puji kehadirat-Mu. Atas perkenan-Mu, hari ini kami dapat kembali memperingati upacara peringatan Hari Pengayoman ke-80 tahun 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan upacara ini memperkuat komitmen kami untuk menjadi insan pengayoman yang senantiasa bersyukur atas karunia-Mu, menjadi insan pengayoman yang kuat dan tangguh menghadapi berbagai macam masalah dan tantangan saat ini maupun yang akan datang. Ya Allah, Ya Latif, Tuhan yang melunakkan hati setiap manusia. Lunakkan hati kami dalam semangat kebersamaan, dalam semangat kekeluargaan, agar kami mampu mengerahkan segenap tenaga, pikiran dan potensi yang kami miliki untuk terus mempersembahkan karya dan prestasi terbaik, menyajikan layanan publik berkualitas, sehingga benar-benar kami dapat berkontribusi mewujudkan kinerja Kementerian Hukum yang semakin berkualitas untuk menuju Indonesia Emas 2045. Ya Allah, Ya Mujib Sailin, Tuhan yang menjawab doa hamba-hamba. Terimalah permohonan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Jadikanlah segala jasa-jasa dan kontribusi kami dalam memajukan organisasi sebagai bagian dari amal ibadah yang Engkau ridhoi. Jadikanlah segala urusan kami berakhir dengan selamat, sukses, dan bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Laporan Komandan Acara kepada Inspektur Acara. Kepada Inspektur Acara. Hormat! Gerak! Gerak! Berkenan meninggalkan mimbar upacara menuju mimbar kehormatan. Dipimpin oleh Komandan Upacara.
meninggalkan lapangan upacara. Jangan silakan duduk kembali. Upacara selesai. Komandan upacara dapat mengistirahatkan barisan. Acara dilanjutkan dengan semangat kita. Tanda dimulainya pesta rakyat, pelayanan publik, dan juga pameran serta tasyakuran serta pencanangan program prioritas semester 2 dalam rangka peringati Hari Pengayoman ke-80. Berkenan dengan segala hormat kepada Kepala Kantor Wilayah dan seluruh tamu kehormatan untuk dapat menuju ke tempat potongan kita. Dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama kita hitung mundur untuk pemotongan kita. 3, 2, 1. Baiklah, kita berikan ya. Dengan demikian, maka dibuka secara resmi pesta rakyat dan juga pelayanan publik tasyakuran serta pencarian program prioritas semester 2. Komandan upacara dapat membubarkan barisan. Baik,